Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Nuruddin dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban dari UTS saya, yaitu matkul pengembangan sistem informasi. Langsung saja ke jawaban saya yang pertama. Soal itu, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Yang pertama, karakteristik sistem informasi adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen batas sistem, lingkungan sistem, penghubung, masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran. Berdasarkan sistem tersebut, dapat dikemukakan bahwa karakter sistem dapat dibagi menjadi 8 bagian. Di antaranya, yang itu ada pertama itu memiliki elemen atau komponen, batasan yang kedua itu batasan sistem atau boundary. Yang ketiga, lingkungan luar sistem atau environment. Berikutnya ada penghubung sistem atau interface. Berikutnya ada masukan sistem atau input. Berikutnya ada keluaran sistem atau output. Berikutnya pengelolaan sistem atau proses. Berikutnya ada sasaran dan tujuan sistem atau objective and goal. Sedangkan klasifikasi sistem informasi adalah suatu bentuk kesatuan antara satu komponen dengan satu komponen lainnya, karena tujuan dari sistem tersebut memiliki akhir tujuan yang berbeda untuk setiap perkara atau kasus yang terjadi dalam setiap sistem tersebut, sehingga sistem tersebut dapat diklasifikasikan menjadi beberapa sistem. Diantaranya itu ada sistem abstrak atau upper system, berikutnya ada sistem fisik, berikutnya ada sistem alamiah, berikutnya ada sistem buatan manusia, berikutnya ada sistem tertentu, berikutnya ada sistem tak tertentu, berikutnya ada sistem sederhana dan sistem kompleks, berikutnya ada sistem tertutup, berikutnya ada sistem terbuka. Lalu yang nomor 2 itu soalnya siapa saja dan termasuk tim pengembang. Lalu apa saja tujuannya, apa saja tugasnya. Yang pertama itu tim pengembang. Yang pertama itu ada manajer analisis sistem, di mana ini bertugas sebagai koordinator proyek dan yang memegang semua tanggung jawab yang ada di sebuah proyek. Yang kedua itu ada ketua analisis sistem. Nah, tugasnya itu untuk membantu pekerjaan manajer analisis sistem atau lebih tepatnya menjadi wakil manajer. Analisis berikutnya itu ada tim berikutnya itu analisis sistem senior, di mana ini tugasnya itu merupakan pekerja yang sudah berpengalaman. Berikutnya ada analisis sistem, merupakan analisis sistem yang cukup berpengalaman dan dapat bekerja sendiri tanpa bimbingan dari analisis sistem senior. Berikutnya ada analisis sistem junior. Ini merupakan analisis sistem yang belum berpengalaman dan masih membutuhkan bimbingan dari analisis sistem yang lebih senior. Berikutnya ada pemrograman aplikasi senior, di mana ini merupakan program komputer yang sudah berpengalaman dengan tugas merancang spesifikasi dari program aplikasi dan koordinasi kerja dari pemrograman yang lainnya. Berikutnya ada pemrograman aplikasi, di mana merupakan pemrograman komputer yang cukup berpengalaman dan dapat melakukan tugasnya tanpa harus bimbingan secara langsung lagi. Berikutnya itu ada pemrograman aplikasi junior, di mana merupakan pemrograman komputer yang belum berpengalaman dan masih di bawah bimbingan dari pemrogram yang lebih senior. Berikutnya itu soal nomor 3, di mana kita diminta untuk menjelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC. Lalu berikan contohnya. Pertama itu ada perencanaan sistem. Tahapan yang pertama ada perencanaan sistem, di mana ini menekankan pada aspek studi kelayakan pengembangan sistem atau feasibility study. Aktivitas-aktivitas yang dilakukannya itu pembentukan dan konsolidasi tim pengembang, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup pengembangan. Berikutnya menentukan dan evaluasi strategi yang akan digunakan dalam pengembangan sistem. Berikutnya penentuan prioritas teknologi dan pemilihan aplikasi. Tahap berikutnya itu adalah analisis sistem, di mana analisis sistem ini adalah tahap di mana dilakukan beberapa aktivitas berikut. Yang pertama itu mengaplikasikan masalah, peluang, dan solusi yang mungkin diterapkan untuk kasus tersebut.
Aktivitas berikutnya analisa kebutuhan pada sistem dan membuat batasan-batasan sistem. Berikutnya itu untuk mendefinisikan kebutuhan sistem. Tahapan yang selanjutnya itu ada perancangan sistem, dimana pada tahap ini fitur dan operasi pada sistem dideskripsikan secara detail. Dan aktivitas-aktivitas yang dilakukannya adalah menganalisa interaksi objek dan fungsi pada sistem, menganalisa data dan membuat skema database, dan yang terakhir merancang user interface. Tahap yang berikutnya itu ada implementasi sistem. Dalam implementasi ini dilakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Pembuatan database, yang pertama itu pembuatan database sesuai skema rancangan. Yang kedua, pembuatan aplikasi berdasarkan desain sistem. Yang ketiga ada pengujian dan perbaikan aplikasi atau debugging. Tahap yang berikutnya itu ada pemeliharaan sistem, di mana ini dilakukan oleh admin yang ditunjuk untuk menjaga sistem tetap mampu beroperasi secara benar melalui kemampuan sistem dalam mengadaptasi diri sesuai dengan kebutuhan. Nah, berikutnya ini yang keempat, kita diminta untuk menjelaskan perbedaan dari faktor kelayakan dan faktor strategi. Pertama, faktor kelayakan atau TELOS, di mana TELOS ini singkatan dari teknikal, ekonomik, legal, operasional, dan schedule. Di mana teknikal ini untuk menunjukkan apakah sistem yang diusulkan dapat dikembangkan dan diterapkan dengan menggunakan teknologi yang ada atau jika membutuhkan teknologi baru. Nah, ekonomik itu untuk menunjukkan apakah dana yang memadai tersedia untuk mendukung biaya dari sistem yang diusulkan. Legal itu untuk menunjukkan apakah ada konflik antara sistem yang sedang dipertimbangkan dan kemampuan perusahaan untuk menunaikan kewajibannya. Berikutnya ada operasional, di mana ini menunjukkan apakah prosedur dan keterampilan personalia yang ada cukup untuk mengoperasikan sistem yang diusulkan atau apakah prosedur dan keterampilan tambahan akan diberikan. Yang terakhir itu ada schedule, di mana ini sistem yang diusulkan harus berlaku dalam suatu kerangka waktu yang logis. Berikutnya itu ada faktor strategik atau PDM, di mana PDM ini produktivitas, diferensiasi, dan manajemen. Di mana produktivitas ini itu untuk mengatur jumlah output yang dihasilkan dari input. Tujuannya untuk mengurangi atau menghapus biaya yang tidak menambah nilai. Dan berikutnya diferensiasi, di mana ini untuk mengukur seberapa baik suatu perusahaan dapat menawarkan produknya atau pelayanan yang secara nyata tidak serupa dengan jenis dan sifat dari produk dan pelayanan para pesaingnya. Berikutnya itu manajemen. Manajemen itu untuk menunjukkan beberapa baik sistem informasi menyediakan informasi untuk membantu para manajer dalam perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan. Yang kelima ini jelaskan tahapan analisis sistem. Kita diminta untuk menjelaskan tahapan analisis sistem, di mana tahapan analisis sistem tersebut itu ada identify, di mana identify ini untuk mengidentifikasi suatu masalah. Berikutnya ada understand, yaitu di mana ini untuk memahami cara kerja dari sistem yang ada. Yang berikutnya itu ada analisis, yaitu untuk melakukan analisa terhadap sistem. Dan yang terakhir itu ada report, di mana ini untuk membuat laporan dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Sekian presentasi jawaban soal UAS saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.